Siap gerak, cek kelengkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Ya, sehat semua ya? Sehat. Sehat. Oke. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk lebih baiknya semua bersedia. Silakan berdoa dulu. Posisi berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa sesuai keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Melda. Oke, itu absen dulu ya hari ini ya. Nanti yang datang pulang ya. Mbak Kastagina, Mbak Desti, ya, sehat Mbak? Bagaimana keluarga? Sehat semua? Mbak Kastagina tadi ya. Kemudian Dea, Kirsti Ananda, Hadir. sehat Dea? Lanjut untuk Cynthia, Clarissa Febri, ya. Sebutannya namanya siapa? Cynthia bisa, Cira bisa. Oke. Sehat ya di rumah, keluarga baik-baik saja. Oke. Baik, lanjut Mbak Nuri Astanti. Nama? Oke, di situ. Panggilnya Mbak Nuri. Iya. Sehat di rumah? Sehat. Oke. Mbak Maila Dewi. Hadir. Oke. Bapak Ibu, adik kakak sehat-sehat saja ya. Sehat. Oke. Mbak Vira Cantika. Ya. Panggilannya siapa ini? Tiba. Vira, bukan Cantika. Bapak Ibu, keluarga, Mbak-mbak, Mas sehat di rumah ya, sehat semua ya. Kemudian Mbak Anjra Puspitasari. Hadir. Oke, panggilannya Andra. Anjra ya, sehat semua di rumah. Sehat Bu. Oke, semangat ya. Ya. Oke, tadi setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemarin kita sudah baru aja ya memperingati hari ulang tahun negara kita ya, Indonesia Raya. Kemudian ini tidak lupa juga kita karena masih di situasi pandemi ya, pandemi COVID, Corona, jadi tidak intinya para pendidik mengingatkan bagi siswa semuanya untuk melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan baik. Entah kalian di mana berada, di rumah, di sekolah, di jalan, di pasar, tidak lupa memakai apa saja? Masker, ya, sering cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Kemudian untuk mengurangi mobilitas, jadi untuk bepergian keluar rumah diusahakan untuk kepentingan yang darurat atau esensial saja, agar kita sehat semuanya. Jadi kita melindungi orang lain,
orang lain juga melindungi kita. Ya, jangan lupa ya di situ ya. Kemudian untuk ini keselamatan kerja. Jadi seorang anak-anak perhotelan, kalian kelas 11 perhotelan yang kami banggakan. Jadi di segala suatu pekerjaan kita harus mengingat tentang kesehatan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan. Jadi di rumah juga selalu harus menjaga kebersihan rumah, kamarnya tadi sudah disapu belum, ditata lagi nggak, rumahnya sampah-sampah dikeluarkan. Nah, itu harus selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, SMK Bisa. berapa sih? SMK Bisa. Skansa Jaya. prestasi hebat ya. Ulang lagi ya. SMK Bisa. Skansa Jaya. prestasi Hebat. ya, amin ya. Kita doa-doa yang baik, kita harus selalu ini ya, disertai. Kalian belajar juga menyati sebuah ibadah gitu ya. Oke, baik, sebentar. Sambil kalian siapkan alat tulisnya ya, Bapak ini dulu. Ikut tayangkan beberapa PowerPoint ya. Silakan nanti dilihat. Nah, di sini pada pembelajaran pertemuan kedua ini ya, kemarin sudah kita pertemuan pertama, kita membahas tentang pengertian, tentang materi, berbagai macam bahan dan karakteristik noda yang sering kita temui di hotel ya. Nah, pertemuan kedua ini kita nanti akan membahas tentang jenis dan karakteristik noda. Yang di pojokan sebelah sana bisa melihat tayangan di depan? Bisa? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita capai, akan kalian dapatkan, kita harapkan bersama-sama nanti kalian di kompetensi dasar 3.6. Nanti peserta didik mampu menganalisis karakteristik bahan pembersih laundry. Ini untuk pengetahuannya ya. Jadi kalian nanti bisa membandingkan antara beberapa jenis dan karakteristik noda yang sering dipakai atau ditemukan di proses pencucian laundry. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya ada di titik 4.6. Nanti kalian diharapkan mampu menunjukkan karakteristik bahan pembersih laundry. Nah, di sini nanti bisa kalian lebih mengembangkan lagi langkah-langkah cara menghilangkan noda sesuai dengan jenis dan karakteristik noda yang digunakan dalam proses pencucian di laundry. Selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Di sini setelah mengamati peserta mengamati gambar beberapa noda, nanti anak-anak bisa menyebutkan jenis dan karakteristik noda dengan tepat. Untuk tujuan kedua, setelah melihat PowerPoint di layar, nanti anak-anak bisa memahami apa toh yang dimaksud dengan noda, jenisnya seperti apa saja. Kalian bisa menuliskan nanti di lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan benar. Kemudian nanti kita berdiskusi juga. Nah, dalam berdiskusi nanti kita akan
yang nanti nilai selama dari awal tadi pembelajaran sampai nanti selesai. Yang pertama adalah sikap religius. Sikap religius bisa ibu nilai dari kalian cara berdoa tadi, serius tidak berdoanya, dengan posisi duduk yang baik tidak. Nah itu ada jurnal yang nanti ada penugasan kelompok dan tes tertulis individu. Nanti penugasan kelompok lebih ke proses diskusi nanti. Kemudian untuk tes tulis individu nanti mengerjakan beberapa soal evaluasi di akhir pembelajaran. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Ada penugasan portofolio, kalian mengerjakan LKPD. Kemudian selama ini pengamatan dari guru. Kemudian observasi diskusi dari presentasi, cara presentasi dari awal membuka presentasi, mengungkapkan gagasan ke bagian inti sampai ke penutup presentasi itu yang baik seperti apa? Ibu tanya dulu ya, dari beberapa siswa ini semuanya ada yang pernah melihat sebuah baju tapi terlihat kotor, tidak rapi, tidak bersih? Pernah. Kira-kira kenapa ya baju atau pakaian itu kelihatan kotor? Ada yang bisa membantu menjawab? Kelihatannya kan sama kebenaran. Ya ini kira ya, coba dibilang Mas ini. Kelihatan kotor kalau masuk di mana. Ya baik, terima kasih Mbak Vira, jawaban yang bagus ya. Karena pakaian atau baju kelihatan tidak bersih itu karena kelunturan. Oke, nah kalau baju yang kelihatan apa ya, tidak bersih, tidak baik dipakai, kira-kira penyebab yang lain apa? Karena terdapat dari Noda lipstik ya Mbak Dea, pernah melihat noda di mana kalau lipstik? Mungkin di apa Mbak? Di kerudung ya, jawaban yang bagus ya, terima kasih Mbak Dea. Seperti itu, noda kelunturan, noda kena lipstik. Nah di sini gua ada beberapa contoh. Kalau di hotel, di laundry kita belajar tentang pakaian tamu. Nah tugasnya laundry itu mencuci, menyetrika sampai membersihkan semua macam noda. Misalnya di sini ya, di sini ada noda kena tinta. Nah seperti ini, noda kena tinta ya. Nah ini kamu akan komplain kalau kita membersihkannya tidak sekalian dibersihkan. Jadi tidak hanya dicuci dan dipressing, disetrika saja, tapi harus noda-noda di pakaian tersebut kita konfirmasi, kita hilang. Begitu. Ini juga ada kelunturan juga ini. Ini adalah pillowcase. Pillowcase ini salah satu linen yang digunakan di hotel. Pillowcase itu sangat batal ya kalau bahasa muda. Tapi kalau kita sebagai anak-anak perhotelan harus mulai bisa belajar dengan istilah-istilah menyebutkan barang itu dengan istilah-istilah perhotelan. Namanya pillowcase. Ini kalau handuk namanya towel. Towel ya, di semester kemarin kita sudah belajar mengenal beberapa macam linen. Nah kalau ini pernah ada anak karat ya. Apakah seperti ini kalau kita gunakan di kamar terus nanti tamunya memakai bisa terjadi komplain enggak? Bisa terjadi ya, karena apa? Kotor ya, jadi tamunya merasa ini gimana hotelnya tidak menggunakan handuk yang bahkan tidak hanya bersih ya, suci, bersih dan rapi. Itu bisa dipahami sama ini? Bisa ya. Kemudian manfaat pembelajaran ini tidak hanya kalian gunakan untuk mencari nilai, pengetahuan, keterampilan, tidak ya, tapi suatu saat nanti kalau kalian sudah lulus dari SMK 1,5 ini, kalian bisa gunakan ilmu-ilmu yang kalian dapat di sini bisa digunakan untuk membuat apa? Usaha sendiri, karena laundry sangat dibutuhkan
membersihkan beberapa noda, kotoran yang melekat di baju-baju itu dengan pelayanan yang berbeda-beda. Ada yang express service, ada yang regular service, jadi ada yang kalau cepat beberapa jam ya dengan harga yang mahal, tapi kalau sehari nanti juga ada standar harganya seperti itu. Jadi itu ya bisa diterima ya, bisa menjadikan sebuah motivasi kalian untuk lebih belajar. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ya. Oke. Iya maaf karena ini ya kadang kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi beberapa menit kemudian. Tidak lupa ibu ingatkan nanti kalau kita tidak mengharapkan, tapi kalau tiba-tiba terjadi misalnya bencana alam, gempa atau daerah kota seperti ini, tidak lupa kalian segera keluar membawa tas ditaruh di atas untuk melindungi kepala kalian dan segera ke titik kumpul lapangan basket di depan Masjid SMK Pengasih itu ya. Lebih susah penghilangannya kalau sudah buku Anda nanti buka bukunya. Gimana ini ada permasalahan bisa kami dibantu kelompok kelunturan ya. Ya, bajunya dibuka boleh dibantu. Di sini bagaimana? Ada kendala? Di sini juga. Kita ke bagian kegiatan pembelajaran untuk diskusi. Ya, sudah siap? Semua orang sudah jadi semua? Sudah ya? Masih semangat? Mana suaranya? Ya, sebelah perhotelan. Yuk, anak-anak perhotelan tidak jauh dari rutinitas untuk selalu senyum, ceria. Karena besok yang kita hadapi di hotel bukan laptop, bukan barang mati, bukan sebuah barang yang bisa dianiaya, tapi pelayanan ke hotel itu adalah melayani jasa melayani tamu. Jadi kita harus selalu senyum, ceria, dan bahagia. Ya, meningkatkan imun juga kita harus bahagia, toh? Ya, itu. Mana senyumnya, walaupun nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi kita harus terbiasa. Apalagi kelas 11 nanti kalian akan sebentar lagi praklim ya. Jadi
Tidak ada tema atau kasus bu anak SMK atau pengantin tidak bisa senyum, tamunya komplain, antar baju bersih, nggak bicara, nggak senyum, nah itu tidak ada. Oke, siap untuk presentasi? Masih semangat ya? Masih. Ya, oke, baik. Mau dari kelompok mana dulu? Kelompok A? Setuju? Ya. Silakan kelompok yang mau presentasi ke depan. Nanti berdua gantian boleh mengutarakan apa hasil tadi yang sudah kalian diskusikan tadi. Silakan kelompok A dulu. Silakan depan. Berdua depan semua. Tinggal. Ya, jadi kita presentasi dari kelompok A. Ini dibacakan sama Mbak Desi. Tema jenis noda tinta. Cara mengatasinya yang pertama, cara kita mengatasi noda tinta yaitu letakkan noda pakaian dengan air yang mengalir. Lalu kita tuang air sabun dan mulai memikatnya. Dengan hidung kita bisa menghilangkan noda tinta. Sikat dengan lembut lalu bilas. Ya, jadi cara kita menghilangkan bekas noda tinta itu pakai Inggro. Jadi pertamanya kita tuangin sabun dulu, habis itu kita sikat pakai Inggro, terus habis itu ya udah bilas. Terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk kelompok A. Ya, terima kasih ya kelompok A tadi sudah mempresentasikan cara membersihkan dari noda tinta. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, tidak usah tergesa-gesa ya, nanti tunggu temannya. Siapa tahu temannya dia mau bertanya dulu. Oke, terima kasih kelompok A. Selanjutnya kelompok B. Bacakan pelan-pelan biar semua temannya mendengar. Baik, kita di sini akan mempresentasikan dari hasil cara mengatasi noda darah. Cara mengatasi noda darah dengan pakaian atau linen yang terkena noda darah segera direndam dengan air dingin. Usahakan sebelum darah mengering di kain tersebut. Sikat noda dengan sikat tangan. Setelah sebelumnya diolesi air sabun. Jika terdapat mikro, bisa diteteskan pada bagian yang bernoda secara perlahan dan sikat dengan lembut. Kemudian cuci dan bilas hingga hilang nodanya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya kelompok B? Kelompok B? Tidak ada. Tidak ada. Sudah cukup presentasinya? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok B. Boleh dengan salam ya, salam dulu menutup. Yuk kelompok C silahkan. Di sebelah sini agak dekat meja. Yuk, nah dekat-dekat. Kami akan mempresentasikan hasil. Satu, rendam pakaian atau linen yang terkena noda ke dalam air bersih beberapa saat. Dua, teteskan atau oleskan bonggol pada bagian yang terkena. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kami cara mengatasi noda karat. Yang pertama, basahi pakaian atau linen yang terkena noda karat. Kedua, teteskan atau oleskan cairan Rosgo ke bagian yang terkena noda karat dengan air dingin. Tunggu beberapa saat agar obat bekerja mengangkat karat. Tiga, cuci dan bilas hingga bersih. Ini cara kami untuk membersihkan atau mengangkat noda karat. Sekian dan terima kasih. Iya. Jadi ada yang mau ditanyakan ke kelompok D? Tidak. Tidak. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok D. Ada beberapa soal nanti silahkan kalian kerjakan dulu. Tapi sebelumnya ada yang bertanya, silahkan bertanya dulu tentang materi boleh. Tentang soalnya seperti apa nanti boleh silahkan. Jadi jelas ya. Tadi beberapa ada 6 jenis spotting chemical atau bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mengangkat, membersihkan noda-noda yang melekat di baju, di pakaian, atau di berbagai macam linen yang digunakan di hotel. Jadi tidak lupa menjadi seorang petugas laundry harus mengutamakan
pelayanan yang baik, maksimal dan prima. Jadi kita juga harus memperhatikan keselamatan kerja waktu kita membersihkan noda tersebut. Kalau kita memegang cairan kimia, kira-kira apa yang harus kita pakai agar keselamatan kesehatan diri kita terjaga? Pakai sarung tangan. Betul, atau yang disebut dengan Mbak Maira hand gloves. Ya, karena kita membuka semikal tadi ya, kita harus pakai hand gloves. Jadi kalau cairan itu tanpa sengaja menetes di kulit kita atau jatuh tumpah, kita tidak terkena langsung di kulit karena bisa mengelupas, itu sangat fatal. Info, rasgo itu sangat ini ya, kadarnya itu semikalnya bahan kimianya agak membahayakan, jadi kita harus pakai hand gloves. Betul Mbak Maira. Kemudian ada lagi, waktu kita membuka cairan secara tidak sengaja pasti tercium bau semikal tadi. Untuk melindungi kita, pernafasan kita, agar kita jadi seorang petugas hotel kita juga tetap sehat, kita harus pakai apa? Masker, ya betul. Jadi tidak hanya musim pandemi, tapi kalau di hotel kita membuka semikal bahan berbahaya, kita juga memakai masker. Ada lagi, misalnya posisinya itu di atas, di gudang ya, di atas semikalnya kita ambil di atas, mungkin bahan yang berupa bubuk. Nah, misalnya kita ngambil, tiba-tiba tertumpah. Nah, di muka kita juga harus terlindungi juga. Apalagi alat vital kita ini, jadi kita harus pakai apa? Kacamata, ya kacamata pelindung. Bisa diterima? Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak? Oke, selanjutnya kita melakukan evaluasi ya. Silahkan di lembar jawabnya disiapkan dulu. Ada 10 soal, kita jawab bersama-sama. Sudah siap? Soalnya ditayangkan di depan ya, di layar. Nanti 12 anak, satu soal kita kerjakan berapa menit? Mau kompak dulu nggak? Ini soalnya kurang besar nggak? Yang pojok-pojok bisa membaca ya. Oke, 2 menit ya, satu soal 2 menit. Nanti kalau ibu bilang sudah semua. Tapi kalau ada yang belum selesai, boleh nggak apa-apa Bu, saya belum, mohon ditunggu. Nanti kita akan beri. Oke, kalian tulis dulu jawaban nomornya 1 sampai 10. Nomornya dulu. Menit. Dikasih nama ya, nomor absen. Nanti kita tukarkan, kita koreksi bersama-sama. Sudah? Baik, kita koreksi bersama-sama. Nanti yang sebelah sini ke kanan ya. Nanti 3 kali bergantian tempatnya. Yang sebelah sini ke kiri. Yang sebelah paling belakang kanan. Nanti di terakhir kamu numpuk 3 harapan temanmu ya, pekerjaan temanmu. Sudah siap? Lepas dulu itunya, tasnya, jawabannya. Ya, yang belum siap bilang saja nggak apa-apa. Ibu tunggu. Sudah? 1. Sudah? 2. 3. Yuk, yang terpojok dapat 3. Bawa depan. Ya, bawa sih. Nah, yang 1 bawa sih. Pekerjaan 3 teman tadi. Bawa sini. Nah, kasihkan 1, 2, 3. Sini. Nah, ini 1, 2. Ya, sudah dapat. Sekarang dulu lagi. Terima kasih.
Sudah semua dapat pekerjaan selain punya sendiri? Sudah. Oke, ya mantap ya. Yuk kita cocokkan satu-satu. Seorang petugas laundry yang waktu mencuci salah satu pakaian tamu VIP. Tamu VIP ada yang sudah tahu? VIP itu apa? Tamu khusus. Tamu khusus, singkatan dari VIP, very important person ya. Jadi tamu yang dianggap oleh hotel itu tamu yang spesial ya, pejabat, orang bawaan, artis, apa ya, yang ilmuwan atau apa. Yang nomor 1 kira-kira jawabannya apa? E ya. Banyak yang betul apa yang salah, silahkan. Nomor 1 jawabannya E. Nanti langsung ini aja ya, bacakan ya. Nomor 1 E. Nomor 2 yang betul jawabannya adalah C. Nah, ini studi kasus ya. Jadi tidak hanya teori secara pengetahuan, tapi seorang petugas hotel itu juga harus ini bisa menyelesaikan solusi-solusi permasalahan apabila kalian besok menemukan hal-hal seperti ini. Studi kasus namanya ya, studi kasus. Nah, nanti seorang tamu nomor 3 mengeluh karena celananya panjang dan tidak bersih. Pada saat tamunya komplain atau mengeluh di hadapan Anda secara langsung, kayak tadi di video tadi, langsung mencari petugas hotelnya, petugas laundrynya siapa? Saya pengen ketemu. Nah, di situ kalian pasti sudah mendengar hal itu langsung down ya. Tapi kita jadi seorang petugas laundry harus jujur. Kita salah, kita akui salah. Kalau kita, teman kita yang kurang bagus pelayanan, kita harus bisa saling memperbaiki, saling kerjasama. Nah, ini jawabannya adalah A, hadapi dengan tenang. Janganlah nangis, pergi, jangan ya. Hadapi dengan tenang. Nomor 4 yang betul A. Nomor 5 E. Nomor 6 B ya. Sudah minta ikutin dulu. 6, 7 cara menghilangkan noda karat menggunakan Rasgo. Nomor 8. Baik, untuk tadi pembelajaran dari awal sampai selesai, kita bisa membuat kesimpulan bersama-sama. Ya. Dari awal tadi materinya apa, membahas tentang apa, kita mendapatkan sebuah apa. Ada yang bisa membantu membuat kesimpulan? Oke, baik. Siapa ini? Mbak Cynthia, silakan. Bedah merupakan suatu pengotor linen atau pakaian yang memiliki ikatan senyawa kimia yang lebih besar dibanding ikatan fisik suatu linen dan harus segera dibersihkan oleh petugas laundry sehingga memberikan pelayanan yang baik untuk para tamu. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Cynthia sudah membuat kesimpulan yang bagus. Ada yang mau menambah? Boleh? Kesimpulan tadi tentang pengertian noda dan bagaimana cara pelayanan yang baik pada tamu. Ada yang menambah? Boleh? Tidak ada? Sudah cukup? Oke. Kompetensi dasar tadi kita membandingkan beberapa macam noda dan menyelesaikan cara membersihkannya sudah kita capai ya untuk pembelajaran hari ini. Kemudian Ibu tanya dulu, apakah tadi kita selama belajar ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan? Ya. Baik. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan, kita langsung akan mendemonstrasikan cara-cara membersihkan noda dengan kalian membuat project dari pakaian-pakaian kotor. Nanti kita buat pakaian menjadi bersih. Itu untuk pertemuan minggu ke depan. Silakan di rumah belajar, mencari literatur atau bacaan buku-buku ya. Ini berhubungan dengan materi kita. Siap ya? Siap. Ya, masih semangat ya? Semangat. Oke, seperti itu. Kemudian ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak? Capek? Belum ya? Semangat, kita harus selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Oke? Walaupun susah Mbak kan bahagia apa? Dimarahin ibunya
suruh nyuci dan sebagainya tetap harus berhenti. Karena itu meningkatkan imun kita ya. Ya, kemudian jangan lupa jangan terlalu banyak main HP dan gadget di rumah, ya. Karena HP itu ada sisi positif dan negatifnya. Jadi kalian harus bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang enggak. Kalau kita terlalu banyak mengikuti berita yang entah itu betul atau tidak, nanti kita akan berita yang menyedihkan kita ikuti. Nah seperti itu harus pintar-pintarlah bijak menggunakan handphone ya. Jangan kau bantu orang tua gitu juga. Seperti itu. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama-sama suatu saat bisa bermanfaat. Baiklah, kita menutup dengan doa dulu. Silakan dipimpin oleh siapa ya? Silakan. Ketua kelasnya, Mbak Ismi. Posisi siap. Sudah, gitu ya. Posisi berdoa untuk menutup kegiatan pada hari ini. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ismi. Setelah ini langsung keluar kelas dan ya. Oke, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.